Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi dari darajat. Qala Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Abid Al-Banjir. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya atau pengajian kita, syahdan atau bahasa kitanya cerita baru, alenia baru. Syahdan, inilah aqaidul iman pada hak Allah Ta'ala yang tafsili. Jadi inilah pembahasan tentang aqaidul iman, akidah keimanan yang wajib dietikadkan oleh orang yang beriman pada hak Allah Ta'ala. Artinya ini hak milik Allah yang mempunyai mempunyai contoh yang 20 sifat itu hanya milik Allah maksudnya. Yang pertama yaitu sifat wujud. Sifat wujud itu maknanya yaitu ada Allah Ta'ala, mustahil ia adam. Allah wajib bersifat wujud, tapi wajib di situ maksud wajib Allah bersifat wujud itu maksudnya ialah wajib akal menerima bahwa Allah Ta'ala bersifat wujud. Wajib akal menerima. Seandainya akal tidak menerima, akal tidak menerima wujud Allah Ta'ala, berarti dia bukan beriman kepada Allah. Karena akal yang menerima Allah Ta'ala bersifat wujud, maka dia beriman dengan satu sifat baru, sifat wujud. Dan mustahil ia Allah Ta'ala bersifat adam. Artinya akal tidak menerima bahwasanya Allah itu bersifat adam. Adam itu maknanya tiada. Akal hanya menerima Allah bersifat wujud, tapi akal tidak menerima Allah bersifat tiada. Dan takrifnya, definisinya, ma la yata'aqqalu dzatu biduni. Artinya barang yang tiada terakal, suatu pemikiran atau suatu pemahaman etikad yang tiada terakal, zat yang tidak masuk akal, ada zat dengan tiada wujud. Jadi etikad kita seperti itu. Sesuatu yang tidak masuk akal, akalnya tidak menerima, ada zat yang tanpa ada wujud. Seandainya akal tidak menerima, berarti Allah wajib bersifat wujud. Seandainya akal tidak menerima, berarti tidak meyakinkan Allah bersifat wujud. Ini urusan bisa dilihat, tidak bisa dilihat, bisa dirasakan, tidak bisa dirasakan, itu urusan belakangan. Yang penting dia yakin Allah bersifat wujud. Merasakan ya engkau Allah Ta'ala bersifat wujud itu nanti dulu. Yang penting etikatnya Allah bersifat wujud. Yakin Allah Ta'ala bersifat wujud? Yakin. Yakinnya bukan 100% lagi, di atas 100%. Terlalu yakin Allah bersifat wujud. Dan bukan zon itu sangkaan, sangka kuat, aku yakin, tapi keyakinanku ini 75% Allah Ta'ala itu ada, 25% aku tidak yakin adanya, berarti bukan yakin namanya. Itu kalau dihitungan bisa dipersenkan kan 100% keyakinan. Jadi yang pertama harus wajib akal menerima Allah bersifat wujud. Lalu kita cek, kita buktikan betul tidak Allah bersifat wujud. Harus sesuai dengan dalil. Yang pertama kan tadi hanya akal. Yang kedua kita ambil dalil secara nakli, secara ambilan daripada Al-Quran. Apa dalil Al-Qurannya? Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bermula Allah Ta'ala, yaitu Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Itu dalil secara Al-Quran. Artinya kalau seandainya nih akalnya belum kuat cukup menerima
belum cukup kuat untuk menerima keyakinan Allah Ta'ala itu ada, maka lihatlah dengan sejarah dalil Al-Quran. Seandainya engkau tidak bisa merasakan Allah Ta'ala itu ada, maka rasakanlah makhluk Allah ada. Rasakanlah, lihatlah bahwasanya yang diciptakan Allah itu ada. Siapa yang Allah ciptakan? Bukan melihat keluar, tapi melihat ke dalam, ya diri. Karena menyatakan diri ini ada, berarti Allah itu ada. Meyakinkan diri ini ada melalui dalil Al-Quran. Meyakinkan Allah Ta'ala itu ada, dalil-dalil akal. Akal menerima, tidak mungkin ada sesuatu yang diciptakan sedangkan yang menciptakan orangnya tiada, kata mungkin. Jadi dalil nakli atau dalil Al-Quran itu hanya untuk zahir ciptaan, sedangkan dalil akal itu tidak perlu dalil Quran lagi, karena dalil Quran hanya untuk sejarah zahir, hanya hubungannya kepada yang diciptakan, ya alam, langit dan bumi. Tapi kalau dalil yang menciptakan itu dalil-dalil akal. Kalau misalnya kita menggunakan, kita balik Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, itu dalil akal misalnya, dalil akal, bukan dalil nakal. Nakal itu nakli maksudnya. Kita balik dalil akal kita, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Bingung gitu tuh. Kalau ini digunakan untuk dalil akal, bingung. Kalau memang Allah menciptakan langit dan bumi, kalau memang Allah menciptakan makhluk, buktikan mana Allah. Itu gara-gara dalil nakli dipakai menggunakan dalil akal. Jadi kalau dalil nakli dan nakli, dalil akal beda. Akal ini diperkuat oleh dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran. Kalau Al-Quran kan hanya menyatakan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menciptakan makhluk. Itu kan menyatakan aja baru, bahwasanya pemberitahuan, pengumuman, wahai makhluk, Allah lah yang menciptakan kalian, kan pemberitahuan. Kalau akal tidak menerima, apa gunanya dalil nakli? Buktinya orang kafir, sekalipun orang kafir hafal Quran, tak akan menerima dia Allah itu sebagai Tuhan, sekalipun Al-Quran hafal. Jadi bahasa kitanya dalil nakli ini, dalil Al-Quran ini hanya bantuan memberikan kekuatan kepada akal. Jangan dibalik, kalau dibalik bahaya. Kalau dibalik otomatis kita nanya Allah itu mana, buktinya apa? Ini buktinya ada diciptakan, mana orang yang menciptakan? Itu gara-gara dibalik dalilnya. Jadi akal wajib menerima Allah Ta'ala itu ada dan mustahil tiada. Dalil secara naklinya, ambilannya ialah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kesimpulannya, bukti Allah Ta'ala itu ada, lihatlah makhluk. Kalau makhluk ini dinyatakan ada, apalagi Allahnya. Satu. Yang kedua, karena makhluk ini ada memiliki proses, sebelumnya tiada lalu ada, berarti yang menjadikan makhluk itu tidak mungkin memakai proses yang sebelumnya tiada menjadi ada, maka masuk akal. Berarti wujud Allah Ta'ala ini tidak ada kalimat sebelumnya tiada menjadi ada, tapi wujud Allah ada dengan sendirinya. Baru lanjut ke sifat yang kedua, kidam. Sifat ketiga baqa mukhalafah. Jadi pahami dulu sifat wujud, insya Allah paham sifat-sifat yang berikutnya. Banyak kita ini belajar satu sifat belum masak, sudah lanjut ke sifat berikutnya. Jadi makanan itu ada di masaknya. Masakkan dulu satu makanan, baru dimakan, baru lanjut masak yang kedua. Kiasnya seperti itu. Jadi wujud mananya ada Allah Ta'ala, mustahil ya Allah Ta'ala ada atau tiada. Dan takrifnya ma la ta'aqalu dzatu biduni, barang yang tidak terakal, zat yang dengan tiada wujud. Tidak masuk akal, masa ada zat yang tanpa ada wujud.
Yang kedua kidam. Yang kedua kidam. Makna kidam yaitu sedia. Allah Ta'ala sedia, arti sedia apa? Sedia itu tanpa ada permulaan, itu sedia. Ada dengan sendirinya, itu diantara makna sedia. Sudah ada, sedia juga. Mustahil, iya Allah Ta'ala kudus. Kudus itu maknanya baharu, sedangkan baharu ini banyak maknanya. Ada yang memaknai proses yang tiada menjadi ada, tiada menjadi ada, lalu ada menjadi tiada, itu proses. Dulu kecil sekarang besar, dulu miskin sekarang kaya, atau dimaknai baharu itu perubahan. Allah dulu, Allah sekarang, dan Allah yang akan datang beda. Nah, itu berubah namanya. Mustahil, baharu. Dan ta'rifnya ada wa awaliyatul wujud. Artinya tiada permulaan adanya. Tidak ada permulaan wujud Allah itu, tidak ada permulaan. Allah itu memang awal. Allah awal dan Allah akhir. Tapi Allah itu awal, tidak ada yang mengawali. Kalau kita ini ada gitu, tapi sebelum adanya ini, adanya kita, sebelumnya diawali oleh ketiadaan. Sedangkan Allah itu awal, adanya awal, tapi tidak ada yang mengawali. Allah Ta'ala sudah ada duluan. Ia juga Tuhan yang awal dan yang akhir. Artinya Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir. Bukan berarti Allah berubah. Dulu statusnya Tuhan awal, nanti sudah terjadi kiamat, lalu statusnya Tuhan akhir. Bukan kayak itu artikan. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Sebelum alam ini ada, Allah sudah ada. Nanti alamnya akan dihancurkan seluruhnya, Allah tetap ada. Maknanya awal dan akhir. Dia awal, tidak ada yang mengawali. Dia akhir, tidak ada yang mengakhiri. Jadi wujud Allah Ta'ala itu ada, tidak ada yang mengawali, awal dan akhir. Lalu yang ketiga, sifat pokok. Sifat pokok ini maknanya kekal zat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala kekal, pokok. Zat Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Dan kekalnya Allah Ta'ala bukan dikekalkan. Sedangkan makhluk itu ada namanya, di antara makhluk ini ada yang kekal, di antaranya roh. Surga kan kekal, neraka pun kekal. Tapi status makhluk kekal di situ hanya dikekalkan, bukan kekal dengan sendirinya. Roh kekal, roh tidak akan hilang, roh tidak akan hancur. Ya hancur itu jasad, roh tetap ada. Awal-awal yang Allah ciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad kekal, tapi tetap statusnya dikekalkan. Sekalipun ada hadisnya bahwasanya Nur Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari Nur Allah. Kan ada hadisnya tuh di dalam apa? Sibtu Duror ada. Khalaqa qabl asya nur Nabi Muhammadin SAW min nurih. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad daripada nurnya. Jangan diartikan min nurih di situ nur Allah Ta'ala diambil lalu berkurang nur Allah, bukan. Itu mustahil, berkurang itu mustahil. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad dengan nurnya, dari nurnya. Nur Allah berkurang enggak? Jadi kalau ada yang mengatakan, ada yang menyatakan bahwa nur Nabi Muhammad itu kidam misalnya, ada yang menyatakan nur Nabi Muhammad kidam. Kenapa kidam? Karena nur Nabi Muhammad berasal dari nur Allah Ta'ala, sedangkan zat Allah Ta'ala kidam, berarti nur Nabi Muhammad kidam. Itu pelajaran sesat. Atau nur Nabi Muhammad itu pokok karena berasal daripada nur Allah. Nur Allah kekal, berarti nur Nabi Muhammad kekal juga, sesat. Ini hukumnya tetap seluruh makhluk tetap hukumnya dikekalkan karena asal mulanya diadakan. Sebelumnya tiada menjadi ada, sebelumnya tiada menjadi ada. Sekalipun status ada tadi kekal, tetap dikekalkan. Jadi tidak ada salah lagi kita mengartikan nur Nabi Muhammad kekal atau roh itu kekal, surga kekal.
Yang ketiga sifat baqa. Makna baqa ialah kekal Allah Ta'ala, mustahil ia fana. Mustahil wujud Allah Ta'ala itu fana. Fana maknanya binasa. Mustahil Allah Ta'ala itu fana, binasa. Binasa ini diantaranya yang tadinya ada menjadi tiada, atau yang ada tadi berkurang akhirnya menjadi tiada, atau yang ada tadi berubah menjadi tiada, itu fana namanya. Kayak wujud kita kan fana. Secara hakikat wujud kita yang fana. Secara hakikat, secara syariat pun fana. Jangankan secara hakikat, secara apa? Secara syariat yang tadinya muda tua. Perubahan itu sudah menunjukkan wujud kita fana. Sedangkan Allah baqa. Dan takrifnya ada muakhiratul wujud. Tiada berkesudahan adanya, tidak ada kesudahan. Zat Allah Ta'ala itu tak ada kesudahan. Arti kekal yaitu tidak ada kesudahan. Kalau ada kesudahan berarti tidak kekal. Kita beribadah, ini beribadah lalu mengharap pahala. Kenapa kita dapat pahala? Karena beribadah. Apakah pahala itu kekal? Pahala itu sebelumnya kan tiada. Karena ada ibadah lalu timbul pahala. Kenapa pahala itu tidak kekal? Karena sebelumnya ada pahala, tiada ada pahala. Pahala timbul karena ada ibadah. Berarti pahala dengan ibadah sama-sama tidak kekal, sama-sama makhluk. Nah, kalau sudah pahala dan ibadah itu sama-sama makhluk, untuk apa lagi beribadah mengharapkan pahala? Sia-sia jadinya. Sama aja kita mengharap makhluk. Aku beribadah dengan niat mudah-mudahan Allah berikan aku pahala. Mudah-mudahan. Enggak, kalau ibadah bukan pasti kan? Pasti ada kalau pasti kita dapat pahala semuanya. Ada yang bahasa pasti tetap mudah-mudahan. Yang namanya mudah-mudahan ini mungkin dapat, mungkin tak dapat. Mungkin beramal kelihatan zahir, padahal yang didapat dosa. Ada amal ibadah, barangkali amaliyahnya riya, ujub, sombong, hasilnya dosa. Amaliyahnya maksiat tapi ujungnya pahala. Dia maksiat, setelah maksiat tobat itu kan taat, pahala gitu. Jadi mungkin dapat, mungkin tidak. Mungkin berdosa, mungkin tidak. Mungkin berpahala, mungkin tidak. Jadi sesuatu yang mungkin ini tidak bisa dipastikan, apapun itu. Sesuatu yang mungkin. Kenapa pahala itu dianggap mungkin? Karena pahala ini diberikan kepada yang mungkin. Siapa yang mungkin? Ya manusia. Lalu ibadah yang kita kerjakan mungkin juga. Mungkin dinyatakan ibadah, mungkin Allah nyatakan itu maksiat. Kelihatan ibadah padahal maksiat. Jadi jangan berharap kepada yang mungkin. Berharaplah kepada yang asli adanya. Siapa? Allah Ta'ala juga. Kita berserah diri dan berharap hanya kepada Allah. Urusan dapat tidaknya, urusan diberi Allah pahala tidaknya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kadang-kadang ada sebagian kita berdoa, ya Allah cepatkan kabulkan. Diceritakan ada seorang ulama yang istrinya meminta, wahai abang, itu bahasa istrinya lah, kita kiaskan seperti itu. Bang, doakan bang kita mudah-mudahan kaya raya. Ini menurut cerita di situ, ulama ini entah bermimpi bertemulah dengan malaikat. Lalu malaikat ini, ulama ini minta tanyakan kepada Allah melalui malaikat, minta doakan mudah-mudahan kaya, bininya ini kaya raya. Jadi kata malaikat, Allah sudah menyampaikan bahwasanya insya Allah binimu kaya, tapi umur potong setengah. Karena kalau kaya mendadak biasa kada lawas lagi mati, karena rezeki sudah diberikan semuanya dah. Istilahnya kalau umur kita 70 tahun, rezeki kita misal 50 miliar, ingin cepat-cepat umur 20-30 tahun sudah dikeserahkan 50 miliar, besoknya mati. Jadi kata ulama, kata malaikat tadi, sampaikan ke binimu, kepada istrimu, siap Allah akan kabulkan menjadi kaya raya, tapi umur dipotong, umur muda karena ingin kekayaan. Jadi dikhabarkanlah kepada istrinya bahwasanya umur sekian insya Allah kau mati, tapi insya Allah kaya raya. Memang kaya raya istrinya,
Ditunggulah, suami menunggu, ini emang ada ceritanya, ditunggulah pada umur yang sudah ditentukan. Ternyata panjang umur bininya, panjang umur, udah berapa lewat, malah berapa tahun lewatnya masih aja panjang umur. Ternyata diam-diam istrinya suka bersedekah. Ternyata sedekah itulah yang memanjangkan umur. Mungkin aja kan, mungkin. Kita kalau beriman hanya kepada yang wajib itu lebih mudah dibanding beriman kepada yang harus. Karena ada tiga, wajib, mustahil, dan harus. Beriman bahwasanya Allah bersifat qudrat dan iradat itu lebih mudah meyakinkan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak. Tapi ada yang satu, ya, yaitu sifat harus. Harus saja Allah menghendaki, harus Allah tidak menghendaki. Harus saja Allah menguasakan, dan harus saja Allah tidak menguasakan. Harus saja Allah menciptakan, harus saja Allah tidak menciptakan. Yang satu ini kebanyakan manusia itu kena. Apakah yakin setiap doa dikabulkan? Kalau kita pandang ke sifat yang wajib, tidak mungkin Allah tidak mengabulkan, karena Allah kuasa mengabulkan. Tapi kalau kita kembali kepada sifat yang harus bagi Allah, harus saja Allah mengabulkan, harus saja Allah tidak mengabulkan. Ini kebanyakan manusia kena. Jadi seolah menuntut, ya Allah cepatkan kabulkan, padahal ada sifat satu yang harus tadi. Terserah Allah ingin mengadakan dan meniadakan. Jadi setiap kita beramal, setiap kita ibadah apapun, doa apakah, jangan lupa Allah bersifat harus, sifat yang jaiz. Jangan hanya mainkan ke hakikat yang wajib aja. Kalau yang wajib bahaya nih, pepaksaan. Setiap usaha pasti Allah lancarkan. Tuh beriman kepada yang wajib. Setiap aku beramal pasti Allah berikan pahala. Pasti terus semuanya. Setiap aku bersedekah pasti kaya raya, karena Allah kuasa mengayakan. Tapi ingat, Allah bersifat harus, jaiz. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan kekal zat Tuhanmu wahai Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Lalu ada orang bertanya, kenapa di antara seluruh dalil-dalil sifat 20 ini ada satu sifat yang dalilnya menggunakan mukhatab? Mukhatab itu bahasa kitanya aku dan engkau berhadapan. Contoh di sini, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah zat Tuhan engkau wahai Muhammad. Kan engkau di situ. Sedangkan yang lain dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada bahasa engkau. Dan itu yang kedua, wal awal wal akhir. Dialah Allah awal dan akhir. Dia lagi, tidak engkau. Sedangkan dalil baqa, apa? Kekal zat Tuhan engkau wahai Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi ada orang menjawab, di antara ulama menjawab, ini menunjukkan di antaranya dalil tentang Nur Muhammad. Di antara dalil Nur Muhammad ini dalil menunjukkan bahwasanya awal-awal yang Allah ciptakan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu kekal, dikekalkan Allah Ta'ala, bukan kekal dengan sendirinya. Makanya kata ulama, selama masih ada cahaya iman dalam hati seseorang hamba, sekalipun dia maksiat tetap akan taubat. Selama masih ada iman, nur iman, cahaya iman. Tapi selama cahaya iman itu tiada, sekalipun taat, tetap hasilnya kafir, tetap hasilnya na'udzubillah musyrik. Sekalipun kelihatan taat ibadah, seperti mana orang beribadah di dalam hatinya ada sifat sombong, merasa paling baik daripada orang lain, merasa ujub, merasa diri lebih, merasa bangga dengan ibadahnya. Sekalipun ibadah tapi cahaya iman tiada, maka tetap hukumnya musyrik. Sama dengan orang ini beranggapan ada sesuatu selain daripada Allah yang memberi bekas, yang memberikan manfaat. Dia termasuk dirinya yang memberikan manfaat kepada dirinya sendiri.
kita memang masuk surga atau pahala itu didapat karena berbuat taat. Memang betul itu bahasa syariat, betul. Masuk surga dengan sebab amal ibadah, pahala dengan sebab amal ibadah. Tapi bukan berarti kita sadarkan seluruhnya kepada amal ibadah, karena hakikat dengan syariat seolah-olah berbeda, padahal sama aja. Secara syariat kita beribadah mengharapkan pahala, secara hakikat kita beribadah mengharapkan Allah Ta'ala, karena Allah yang menghendaki kita beribadah. Jadi kurang lebih tergantung kita memaknai seperti apa. Antara syariat dan hakikat itu tidak ada batas, tidak ada dinding antara syariat dan hakikat. Setiap ada pekerjaan syariat tetap ada hakikatnya, setiap ada kerjaan hakikat tetap disuruh pakai syariat. Jadi dua-duanya berlazim-laziman antara syariat dan hakikat. Jangan dipisah. Kalau dipisah kan bahaya. Seseorang yang meyakini walaupun tidak ada makanan, walaupun aku tidak makan, aku tetap bisa kenyang, itu hakikat. Lalu seseorang meyakini bahwasanya yang mengenyangkan itu adalah makanan, salah juga kan? Mainkan hakikat tanpa dimainkan syariat salah, mainkan syariat tanpa dimainkan hakikat pun salah. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqa. Barang siapa yang dua-duanya besertaan, maka itulah yang paling benar antara syariat dan hakikat. Jadi kalau kita kaji sifat 20 ini, kita kaji ada hakikat, bukan dihilangkan syariat, tapi khusus hakikat syariat pinggir sedikit, dipinggirkan dulu, bukan dihilangkan. Kalau kita kaji pikir, hakikat pinggir sedikit, pikirnya yang menyatukan antara syariat dan hakikat ialah ya tasawuf. Tasawuf inilah menyatukan, membuat hati kita tidak ada rasa iri dengki, tidak ada rasa merasa sombong, merasa mulia. Itu tasawuf. Padahal syariatnya jalan, hakikatnya jalan, dinetralisir oleh ilmu tasawuf. Jadi wajib ketiga-tiganya, tauhid, fikih dan tasawuf. Jangan di antara salah satu saja. Aku hobinya tauhid, tetap fikih dianggapnya rendah. Aku hobinya fikih, tetap tauhid dianggapnya kecil. Jadi ketiga-tiganya insya Allah selalu istiqomah. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Sifat yang keempat, maknanya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Bersalahan itu mukhalafat, artinya tidak ada persamaan sama sekali, tidak ada persamaan sama sekali. Kalau Allah itu zat wajib adanya, sedangkan manusia itu bukan diartikan zat, tapi apa? Jirim. Bedanya, Allah itu zat, sedangkan makhluk itu jirim. Beda zat dengan jirim. Kalau zat ini tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, itu kalau zat. Tapi kalau jirim, ada benda nih jirim. Jirim itu artinya benda. Ini kita ini kan benda nih. Jadi ini diri kita ini, kalau bahasa syariatnya kayak zat, bahasa hakikatnya bukan zat kita, tapi jirim. Sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan, itu jirim. Dan ada ukuran besar, kecil, pendek, lebar, panjang, itu jirim. Sedangkan zat, pertama tidak bisa dilihat, yang kedua tidak bisa diraba, berarti tidak memiliki bentuk. Makanya mukhalafah antara zat Allah dengan zat makhluk berbeda, ada perbedaan. Makanya mukhalafah bersalahan tidak sama Allah dengan makhluknya, baik itu bentuknya, apalagi bisa dilihatnya. Setiap sesuatu yang bisa dilihat itu otomatis pasti ada ukuran besar kecilnya kan gitu. Makanya Allah tidak bisa dilihat. Kalau Allah, seandainya Allah bisa dilihat dengan mata, seandainya nih zat Allah bisa dilihat dengan mata, apa lalu yang pasti orang-orang buta mau pintar. Kalau Allah bisa dilihat dengan mata, orang buta yang mau pintar. Kenapa kami dibutakan? Berarti Allah hanya milik orang yang bisa melihat. Berarti Allah bukan Tuhan kami, kata orang buta. Kalau kalam Allah itu bisa didengar, berarti hanya untuk orang yang bisa mendengar, orang yang tuli. Betul, berarti Allah itu hanya untuk orang yang bisa mendengar, bukan untuk orang yang tuli. Makanya kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Zat Allah tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan, wujudnya itu ada.
rasakan ada. Bagaimana cara merasakan ada? Ini merasakan diri kita ini ada, berarti Allah ada. Contoh aja lah, usah jauh-jauh, contohnya baterai HP itu kan hidup karena ada baterai. Apakah nyawa di dalam baterai itu, kekuatan di dalam baterai itu bisa dilihat? Tak bisa. Tapi ada baterainya. HP-nya hidup karena ada baterai. Baterai ada, tapi nyawa baterainya, baterai rusak, mau hidup HP? Tak mau juga. Bisa tidak dilihat nyawa baterai? Tapi barangnya bisa hidup. Itu kiasnya aja, bukan kita menyamakan itu kepada Allah, tidak. Itu hanya untuk memberikan contoh bahwasanya Allah Ta'ala itu ada dan tidak sama dengan makhluknya. Karena mustahil iya Allah Ta'ala mumasalatuhu lil hawa, maknanya mustahil Allah bersamaan ya Allah bagi segala yang baru. Mustahil Allah sama dengan yang diciptakannya. Kita bikin kursi, misalnya ada tukang, ada tukang misalnya membuat kursi, bisa. Lalu si tukang disamakan orang, kau sama kursi sama, terima enggak? Tak akan terima. Ada orang bisa membuat kue untuk atau yang bikin untuk sama untuknya sama muhanya, sarik nggak? Sarik, nggak terima. Nah kayak gitulah Tuhan, aku dan Allah sama, makhluk Allah dengan makhluk sama, Allah tak terima. Kita aja nggak ada terima dengan apa yang kita buat, apa lagi Allah. Jangan coba menyamakan. Kehendakku kehendak Allah Ta'ala juga, kehendak Allah kehendakku juga baik-baik. Jadi ada dua kehendak, kehendaknya yang kehendak Allah. Itu artinya sekehendak ini. Jadi kalau orang yang fana fillah, dia tidak memiliki kehendak, sadarkannya seluruh kehendaknya hanya satu kehendak Allah. Tapi kalau naik makamnya menjadi baqa billah, apa yang dikehendakinya itulah dikehendaki Allah. Makanya kenapa wali-wali itu setiap berdoa kabul, wajar, karena sudah makamnya baqa billah. Allah ingin menghendaki sesuatu terjadi, lalu Allah suruh walinya mengangkat doa agar terjadilah kun fayakun. Makanya waktu kita melihat ada wali berdoa hujan, tiba-tiba hujan, Allah sudah menghendaki jam sekian akan hujan, tapi melalui wasilah wali tadi. Angkatlah wali tadi akan tangannya, ya Allah hujankan. Memang hujan, Allah sudah menentukan hari itu memang hujan. Tapi si murid melihat, wah luar biasa guru kami, wali Allah, luar biasa guru kami, keramatnya menyatakan bahwasanya gurunya itu sudah makamnya baqa billah. Rata-rata seluruh wali baqa billah. Abaduna billah qawmun baqa billah, aqsamu billah Allah Syekh Saman wali Allah. Rata-rata wali tetap baqa billah. Tapi sebelum kita mencapai baqa billah, wajib fana billah. Fana billah, kita menyatakan diri kita tiada. Bukan berarti menghilangkan diri, bukan. Diri tetap ada, tapi menyatakan aku ini bukan aku sendiri. Aku ini ada bukan dengan sendirinya. Dan wujudku ini bukan wujud hakiki, itu menghilangkan diri namanya. Menyatakan perbuatanku ini bukan perbuatanku sendiri, bukan timbul dengan sendiri, tapi perbuatan Allah. Aku sholat bukan dengan sendirinya aku sholat, tapi Allah menghendaki aku sholat. Allah menolong aku sholat, itu fana fillah namanya. Contoh seseorang yang melihat bisa melihat karena diperlihatkan, bukan mata ini memiliki kekuatan untuk melihat. Seseorang yang bisa mendengar bukan dia dengan sendirinya bisa mendengar, tapi karena Allah memperdengarkan. Apa dulu kayak orang buta, mata ada sempurna kayak kita, tapi tidak bisa melihat karena Allah tidak memperlihatkan. Orang tuli punya telinga, daun telinganya sama kayak kita, tapi Allah tidak memperdengarkan. Itu aja beda. Ya, orang fana billah itu seperti mana orang buta, tuli, bisu, atau orang stroke kalian tidak bisa bergerak. Ketika mengangkat Allah yang mengangkatkan, ketika bergerak Allah yang menggerakkan, itu sudah fana billah. Supaya kita tahu aja fana billah itu seperti ini, baqa billah seperti ini. Jadi kita
insya Allah selama hidup kita, walaupun kita tidak menjadi wali, kita sudah mengetahui oh seperti itulah ilmu para wali, sekalipun bukan termasuk wali. Nah, cuman ada, kalau ada kaidah siapa yang memulai untuk belajar ilmu para wali, tetap insya Allah Allah akan masukkan dalam golongan wali-walinya. Yang mudah semua kita mendapatkan golongan status golongan para wali. Oh, caranya orang itu tidak ada kesedihan lagi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita, tidak ada rasa takut, karena sudah makomnya Bapak bila. Jadi mustahil masalah lil hawadis, maknanya bersamaan ia Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Dan takrifnya, definisinya ibaratun anna fil mumasalah fi zat wa sifat wal af'al. Artinya satu ibarat, satu ungkapan, supaya mudah dipaham. Ibarat itu satu ungkapan daripada menafikan, meniadakan bersamaan bagi segala yang baru. Meniadakan di akal kita tiadakan bahwasanya Allah sama dengan makhluk, Allah sama dengan baharu, ditiadakan pemikiran seperti itu maksudnya. Ibaratun anakil mumasalah, baik secara zat Allah dengan zat makhluk sama tidak? Sama? Tidak. Zat Allah wajibul wujud, zat kita diadakan, zat Allah ada dengan sendirinya. Secara zat tidak sama. Dan yang kedua, sifat-sifat tidak sama. Yang memiliki sifat kuasa hanya Allah. Kita ini hanya dikuasakan, bukan kuasa dengan sendirinya. Berarti sifat kita dan sifat Allah mukhalafah, tidak sama. Allah maha berkehendak, sedangkan kita dikehendaki. Sama? Tak sama. Allah maha hidup, sedangkan kita dihidupkan. Ya, sifat 7, kudrat, iradat, ilmu. Allah maha tahu, kita diberi tahu. Ilmu, hayat, hidup, sama. Allah maha mendengar, kita diperdengarkan. Basar, Allah maha melihat, kita diperlihatkan. Kalam, Allah berbicara, kita dibicarakan. Allah yang membantu untuk berbicara. Yang ketiga, af'al. Secara af'al pun tidak sama, perbuatan. Allah kuasa menciptakan alam. Lalu Allah ciptakan alam. Ada yang namanya siang, malam, ada yang namanya matahari, yang Allah ciptakan bulan, bumi, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di alam ini itu namanya seluruhnya af'al Allah, seluruhnya perbuatan Allah. Lalu kita manusia memperbuat sesuatu, apakah yang kita buat? Terserah, bahwa baik itu amalan kah atau sesuatu yang kita buat. Secara hakikat itu seluruhnya perbuatan Allah. Kenapa jadi seluruhnya perbuatan Allah? Karena kita ini hakikatnya tiada menjadi ada. Lalu kita beramal, kita membuat sesuatu, hakikatnya Allah yang mengadakan apa yang kita buat. Berarti perbuatan kita secara hakikatnya perbuatan Allah maksudnya. Bukan kita memiliki perbuatan dengan sendirinya. Nah, ini secara hakikat. Ingat, secara hakikat. Jangan disalahgunakan. Yang namanya maksiat, yang namanya taat. Nanti ketika kita berbuat taat, sandarkan ini seluruhnya Allah yang menolong. Allah yang menolong. Taufik hidayah dari Allah. Ketika berbuat maksiat, jangan sesekali menyandarkan kepada Allah, tidak beradab. Tetap yang namanya maksiat kita yang memperbuat. Kita ingin misalnya bermaksiat misalnya, lalu Allah kuasakan kita bermaksiat. Kita ingin berjalan ke tempat maksiat, kan bisa aja kita berjalan. Kan seolah-olah secara hakikat memang Allah yang menguasakan kita supaya bisa berjalan ke tempat maksiat. Secara syariat kita tahu ini tempat maksiat. Jadi secara hakikat memang Allah yang menguasakan ke tempat maksiat. Allah yang menghendaki kita ke tempat maksiat. Secara syariat jangan ke tempat maksiat. Makanya ada bahasa Allah anjurkan kalian. Allah anjurkan. Makanya dikatakan
Allah lebih mudah memaafkan, mengampuni dosa seseorang yang karena nafsunya dibanding kesalahan atau dosa seseorang yang karena memang kesombongannya. Ada orang bermaksiat kalau memang tak tahan lagi mengalami hawa nafsu. Biasanya kalau orang maksiat karena nafsu itu lebih mudah menyesal biasanya. Tapi kalau orang maksiat karena kesombongannya, ini paling berat nih untuk tobat. Orang berduit, orang kaya raya tapi maksiat, dengan orang susah tiba-tiba dapat duit langsung maksiat. Orang kaya raya mana mau dia judi cuma 1.000-2.000, pasti puluhan juta. Dengan kesombongannya dia maksiat, kecil lah 1 juta, sombong judi kan. Allah lebih sulit memaafkan orang yang seperti ini dibanding orang susah dapat duit 100.000, masanglah besok nomor bermasang 20.000. Kalinya habis duit nyesal karena hanya dengan nafsu, bukan karena kesombongan. Penyesalan itulah yang namanya taubat. Besok masang lagi, nggak ada apa-apa lah, yang penting taubat. Asal jangan lagi masang, itu lagi mati, lagi taubat nyaman mati sekalian, lagi masang lagi. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Artinya tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu juga pun, tidak ada yang sama sesuatu juga pun kepada sama dengan Allah, tidak ada yang sama. Dan ia juga Tuhan yang mendengar lagi yang maha melihat. Allah mendengar dan Allah melihat, Allah mendengar dan Allah melihat dalam hati hamba-hambanya yang menyatakan ada sesuatu yang bisa memberi manfaat selain daripada Allah. Hati-hati ini mainan di hati ini. Sekalipun kelihatannya zuhirnya bagus, Allah memandang di hati. Biasakan dalilnya Allah tidak memandang rupamu, tapi Allah memandang hatimu. Ini dalilnya paling bahaya loh. Kenapa? Karena setiap ibadah harus wajib ikhlas. Allah memandang bukan ibadahnya, tapi Allah memandang ikhlas dalam ibadah. Sedangkan ikhlas letaknya bukan di zuhir tapi di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana wa fa'alna hadina ilaik. Allahumma inna nas'aluka tawbah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Faya rajulan min syafa'atan sallallahu alaihi wa sallam.